Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rangga Torik Vidimtinan dari program studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku bakal jelasin teori-teori yang aku pelajari dari mata kuliah teori komunikasi. Nah, untuk pertama ada teori standpoint. Teori ini menekankan kalau pemahaman dan persepsi kita itu dipengaruhi besar oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman individu kita dan posisi sosial kita. Nah, jadi bisa dikatakan kalau pengalaman individu tidak bersifat objektif. Contoh dekat yang bisa kita lihat itu ada seorang wanita yang pernah diselingkuhi atau disakiti oleh pria, pastinya punya pandangan yang berbeda tentang pria atau hubungan asmara. Nah, intinya pandangan kita itu dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Nah, selanjutnya ada teori penetrasi sosial, di mana teori ini merupakan teori yang fokus kepada kegiatan komunikasi yang dilakukan antar individu, di mana teori ini juga fokus ke proses dan kualitas yang dihasilkan dari kegiatan komunikasi tersebut. Teori ini memiliki konsep utama, yaitu keterbukaan, di mana semakin terbuka kita, hubungan interpersonal kita akan semakin dekat. Untuk contohnya kita baru berkenalan dengan orang, pasti ada tahap-tahap yang kita lalui dari perkenalan itu. Mungkin untuk awal kita bakal bahas hal-hal yang umum, yang tidak bersifat pribadi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, rasa percaya kita juga makin meningkat. Kita mulai saling bertukar informasi pribadi kita. Itu salah satu contohnya. Ketiga, ada teori retorika, di mana teori ini merupakan teori yang fokus pada penggunaan bahasa yang efektif dan persuasif, di mana dengan menerapkan itu kita dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pendengar kita. Nah, untuk contohnya itu bisa motivator. Para motivator ini menggunakan teknik retorika saat mereka memotivasi orang, di mana mereka memakai perumpamaan agar penonton lebih memahaminya, terus memakai kisah sukses mereka atau orang lain agar lebih menarik dan lebih memotivasi para penonton, di mana tujuan utamanya adalah untuk memotivasi para penontonnya. Terakhir ada teori disonansi kognitif, di mana teori ini fokus pada konflik yang dialami individu, di mana teori ini meyakini kalau individu akan merasakan disonansi kognitif atau ketidaknyamanan saat dia memiliki dua atau lebih pemikiran yang bertentangan. Contoh dari teori ini adalah misal kita seorang perokok, kita tahu kalau rokok ini berbahaya bagi tubuh kita. Nah, disitulah terjadi konflik di antara sisi kita yang mengetahui kalau rokok ini berbahaya dengan sisi kita yang perokok. Nah, disitulah kita merasa disonansi kognitif atau tidak nyaman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.